Beragam masalah sejatinya terus menghampiri Real Madrid, mulai dari tak punya striker sampai kehabisan back. Yap, kita tahu kalau Madrid harus kehilangan Benzema di lini tengah. Namun beruntung sejauh ini Jude Bellingham terbukti mampu jadi mesin gol usai Ancelotti menaruhnya di posisi nomor 10 dengan skema 4-3-1-2. Kemudian soal pertahanan, harus diakui kalau di awal musim, pertahanan Madrid begitu mudah dijebol, terutama di rentang waktu 15 menit awal pertandingan. Di mana tren itu sudah terjadi 4 kali musim ini kala bersua Almeria, Getafe, Real Sociedad, dan Atletico Madrid. Akan tetapi bukan Ancelotti namanya jika tak bisa memikirkan solusi. Di mana pelan-pelan ia mampu mengubah pertahanan Madrid ini jadi kembali solid, terutama agar tak mudah jebol di awal laga. Lalu saat krisis back melanda, secara berani namun tepat, ia memainkan Aurelien Tchouaméni sebagai back tengah mendampingi Rudiger. Sebuah hal yang sekali lagi membuktikan jika Ancelotti tak semiskin taktik itu kok. Real Madrid di awal musim ini sejatinya benar-benar diremehkan. Hal yang wajar karena selain kehilangan Benzema, El Real juga harus kehilangan Thibaut Courtois dan Eder Militao karena ACL. Sesuatu yang mau tak mau memaksa Don Carlo harus memutar otak untuk mencari solusinya. Yap, di posisi kiper, seperti yang kita tahu kalau Madrid memilih meminjam Kepa Arrizabalaga dari Chelsea selama semusim. Meskipun awalnya diragukan karena ia pernah jadi Lord saat di Chelsea, tapi pelan-pelan Kepa mampu membuktikan kualitasnya sebagai kiper jempolan. Namun masalah tak berhenti di situ, sebab Madrid punya problem dengan para back, sehingga membuat gawang mereka sering jebol di awal-awal laga. Yap, dari 9 pertandingan di La Liga musim ini, Madrid ini tercatat 4 kali selalu jebol dalam rentan waktu 15 menit pertama. Hal itu dialami kala bersua Almeria, Getafe, Real Sociedad, dan Atletico Madrid. Meskipun begitu, kesalahan itu baru benar-benar terlihat kala mereka gagal comeback dan harus kalah saat bersua tim rival sekota Atletico Madrid 3-1. Karena selain itu, Madrid berhasil comeback, sesuatu yang pada akhirnya membuat Don Carlo benar-benar harus mengevaluasi betul lini belakang Real Madrid. Yap, mungkin saja pertandingan melawan Atletico benar-benar jadi pelajaran. Sebab sebelumnya Madrid ini cuma bobol 3 kali, kendati ya di menit awal tadi namun berhasil comeback. Sedang melawan Atletico, Madrid bisa kebobolan 3 gol hanya dalam waktu 45 menit dan tak mampu comeback. Untuk itu, pelatih asal Italia itu benar-benar fokus untuk membenahi itu semua. Yap, apa yang menjadi konsen Don Carlo pelan-pelan mulai menemukan hasilnya. Sebab pasca kekalahan atas Atletico, Madrid ini mampu menang 3 kali beruntun dan tanpa kebobolan. Termasuk terakhir kemarin saat menang 4-0 atas Osasuna. Nah, ngomong-ngomong soal laga melawan Osasuna, Ancelotti ini juga sebenarnya dipusingkan saat Madrid mengalami krisis back tengah. Yap, setelah Eder Militao, kini ada David Alaba yang harus absen lantaran cedera. Kemudian Nacho yang terkena akumulasi kartu, tentu saja stok back tengah Madrid tinggal Antonio Rudiger. Yap, alih-alih memainkan Mendy sebagai back tengah, Don Carlo justru memainkan Tchouaméni sebagai back, di mana Don Carlo yakin kalau meski posisinya adalah DM, namun pemuda Prancis itu punya kemampuan yang tak kalah hebat sebagai back, dan itu sudah dicoba dalam sesi latihan sebagai bentuk antisipasi. Kami telah mencoba Tchouaméni di sana dalam latihan 2 hari terakhir ini, dan dia memiliki kualitas bertahan yang baik. Dia bagus dalam situasi 1 lawan 1 dan di udara, ucap Don Carlo dilansir dari Marca. Nah, pada akhirnya keputusan Don Carlo untuk mempercayakan Tchouaméni sebagai back terbukti top, di mana ia mampu tampil kompak bersama Rudiger. Catat, Tchouaméni berhasil melakukan 2 clearance, 2 tackle sukses, dan memenangkan 6 dari 9 duel. Selain itu, meskipun dimainkan sebagai back, toh nyatanya Tchouaméni masih bisa memberikan 2 key pass di laga tersebut, sampai pada akhirnya membuat gawang El Real aman sejahtera dalam kemenangan 4-0. Sementara
Sementara itu, Tchouaméni sendiri mengaku tak masalah jika harus main sebagai bek. Asal ia bisa membantu tim main dimanapun, pasti ia siap. Bermain sebagai bek tengah, ayah saya memberitahu saya bahwa DM secara bertahap mulai diputar lebih jauh ke belakang. Dia banyak tertawa. Saya tampil bagus. Tapi saya lebih menikmati bermain di lini tengah. Mungkin saja tim akan membutuhkan saya di lini pertahanan. Jadi saya siap bermain dimanapun. Tegas pemain 23 tahun tersebut. Ya, pada akhirnya Don Carlo yang baru saja meraih gelar doktor kehormatan di bidang ilmu aktivitas fisik preventif dan adaptif dari University of Parma itu mampu membuktikan kalau ia tak semiskin taktik itu. Mulai dari dulu mengubah Camavinga jadi bek kiri, lalu Bellingham sebagai nomor 10, sampai kini Tchouaméni sebagai bek tengah. Semuanya terbilang sukses. So, gimana nih fans Madrid yang budiman? Apakah dengan krisis bek yang melanda ini, Tchouaméni bisa menjadi jawaban dari kekhawatiran yang ada? Atau ada pendapat lain? Tulis ya di kolom komentar.